kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu skala prioritas sangat penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silakan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres, karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Menjadi prestasi, tetapi kita ingin prestasi ini ditularkan kepada yang lain. Saya ingin Pak Gibran menyampaikan tips and tricks agar bupati, wali kota, dan pemerintah daerah yang lain bisa belajar agar proyek-proyek besar bisa dimasukkan di kota Solo. Bagaimana caranya ini? Tenang. Cukup? Cukup. Baik. Cukup. Silahkan waktu Anda. Pak Gibran, waktu Anda 2 menit untuk menanggapi. Baik Gus Muhaimin, saya jelaskan ya. Sekarang Indonesia itu sudah memulai yang namanya pemerataan pembangunan. Yang dibangun bukan hanya Solo saja. 53% investasi kita sudah ada di luar Jawa. Kalau kita pengen fair ya Gus, jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Lalu kita lihat, kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa? UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka, itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emaskan, enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus, proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Harap tenang, kita akan lanjutkan. Masih lanjut ini. Silakan Pak Muhaimin untuk menanggapi, waktunya 1 menit. Ya, yang saya tanyakan belum dijawab. Saya itu Tenang. tanya tips and triknya
agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata, bukan hanya di satu kota, Harap tenang, tapi tenang. berada di seluruh. Kita lanjutkan. Ini yang menjadi catatan saya adalah keadilan dalam melaksanakan APBN. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Cukup? Cukup. Silakan Pak Gibran untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan. Mohon tenang, mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis. Relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Baik, terima kasih. Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham, SGIE itu apa? Tenang. Stop. Ada lagi pertanyaan atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE itu. Siap. Waktu Kami persilakan. di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus, terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tetapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis
terutama bagi UMKM.